Oke, jadi kali ini kita akan masuk ke cara mudah mengingat bentuk geometri molekul menggunakan teori domain elektron. Nah, jadi seperti yang teman-teman udah ketahui bahwa teori domain elektron yaitu dia menggunakan formula dari A, X, E. Nah, di mana A ini dia merupakan atom pusat dan X ini dia merupakan jumlah dari pasangan elektron ikatan dan E ini dia merupakan keterangan dari jumlah pasangan elektron bebas pada suatu molekul tersebut. Nah, jadi jika teman-teman udah mengetahui formula A itu apa, X itu apa, dan E itu apa, jadi sebelum kita lanjut ke cara mudah untuk mengingat bentuk geometri molekul dari banyaknya senyawa yang ada, jadi kita tuh harus ingat bentuk dasar dari geometri molekul tersebut dulu. Nah, jadi yang pertama-tama teman-teman itu harus mengetahui bentuk dasar dari geometri molekul yang ada. Nah, jadi di mana terdapat bentuk 6 domain elektron dasar. Jadi terdapat 6 domain dasar, oke? Oke, jadi yang dimaksudkan dengan bentuk dasar dari geometri molekul menggunakan teori domain elektron itu apa? Nah, jadi yang dimaksudkan dengan bentuk dasar, jadi bentuk dasar itu apa? Jadi bentuk dasar itu berarti teman-teman harus ingat bahwa bentuk dasar itu dia tidak memiliki E. E yang dimana kan berarti dia itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi misalkan untuk domain yang pertama, jadi bentuk dasar yang pertama yaitu dia terdiri dari domain 2. Nah, domain 2 yang namanya domain berarti kan dia akan terdiri dari pasangan elektron ikatan ditambah dengan pasangan elektron bebas. Nah, tetapi yang karena pertama kita bahas yaitu bentuk dasar dulu, otomatis bentuk dasar ini dia itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi, pasangan elektron bebas di sini yaitu 0. Nah, jika pasangan elektron bebasnya 0 dan pasangan elektron ikatannya otomatis 2. Kayak gitu. Jadi domain 2 berarti untuk bentuk dasar berarti pasangan elektron bebasnya 0, sedangkan untuk pasangan elektron ikatannya yaitu 2. Berarti bentuknya A X2. Ya kan? Nggak usah ada E. E itu kan jika memiliki pasangan elektron bebas 1, sedangkan E2 berarti pasangan elektron bebasnya 2. Tetapi untuk bentuk dasar pasangan elektron bebasnya yaitu 0 kayak gitu. Jadi AX2 kayak gitu. Nah, jadi untuk AX2 berarti pembuatan struktur Lewisnya kayak gimana? Kan yang tadi udah dijelaskan bahwa A ini merupakan atom pusat dikelilingi oleh 2 atom X. Berarti X dan X di sini. Nah, setelah itu kayak gini. Kayak gini aja nih. Di sini dibilang bahwa dia itu tidak memiliki pasangan elektron bebas. Otomatis dari bentuk ini kita lihat bahwa dia ini bentuknya lurus. Jadi kita dapat dibilang bahwa ini bentuknya lurus atau linear. Kayak gitu. Jadi untuk domain 2 dia itu AX2. Nah, AX2 itu dia bentuknya lurus atau linear kayak gitu. Ini kan bentuknya lurus nih. Oke, selanjutnya yaitu domain 3. Domain 3 itu berarti otomatis AX3 ya kan. Untuk domain 3 berarti otomatis AX3, tidak ada pasangan elektron bebas. Karena ini ingat yang ini merupakan bentuk dasar jadi tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, jadi domain 3 berarti AX3 berarti atom A dia dikelilingi oleh 3 atom X. Dia dikelilingi oleh 3 atom X atau atom A dia berikatan dengan 3 atom X. Nah, berarti X kayak gitu kan. Nah, jadi untuk domain 3 ini kita lihat bahwa di sini cara untuk mengingatnya gimana? Di sini kita lihat AX3. Di sini bentuk molekulnya itu seperti kayak segitiga gitu kan. Kita lihat jika kita tarik ke sini dan ke sini, ke sini. Nah, ini kan bentuknya kayak segitiga, ya kan? Nah, berarti domain 3 ini dia memiliki nama bentuk molekulnya yaitu bisa dibilang segitiga datar atau nama lainnya yaitu trigonal datar. Trigonal datar kayak gitu. Nah, jadi segitiga itu biasanya juga dibilang trigonal gitu. Jadi segitiga datar atau trigonal datar. Nah, jadi ingat AX3 berarti X ini kan ada pasangan elektron ikatan. Jadi di sini kan pasangan elektron ikatannya ada 3. Lihat nih. 1 2 3. Terus mengapa bentuk segitiga? Ini kita lihat ini kan bentuknya jika di sini ditarik ke sini kan memiliki 3 sisi. Biasanya kan 3 sisi itu apa? Segitiga.
Kayak gitu mengingat untuk domain 3. Oke, selanjutnya yaitu domain 4. Domain 4 berarti AX4 ya kan. Nah, berarti untuk struktur Lewisnya gimana? Atom A yang di pusat, setelah itu dia berikatan dengan 4 atom X. Berarti dia berikatan nih 2, 3, 4. Di sini kan X 1, 2, 3, 4 ya kan. Jadi domain 4 berarti A di tengah sebagai pusat dan dikelilingi oleh 4 atom X kayak gitu. Nah, berarti kita lihat untuk cara meramalkan bentuk molekulnya itu gimana. Kita lihat ini terdiri dari, jika kita gabungkan 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi, dan 4 sisi. Nah, jadi AX4 ini kan dia kan kayak terdiri dari 4 sisi. Nah, dikarenakan dia itu terdiri dari 4 sisi, berarti biasanya itu 4 itu apa? 4 itu kan tetra. Nah, berarti namanya, ingat aja 4 itu kan biasanya tetra, berarti tetrahedral ditambahkan hedral. Jadi ingat 4 itu kan tetra, berjadinya itu tetrahedral, atau nama lainnya juga itu bisa tetrahedron kayak gitu. Tetrahedron. Oke, jadi kayak gitu untuk domain 4. Next yaitu domain 5. Nah, domain 5 berarti formulanya yaitu AX5 ya kan. Jadi formulanya kan AX5. Berarti untuk penulisan struktur Lewisnya gimana? Berarti A X, setelah itu X1, X2, X3, dan ini X4, dan yang ini merupakan X5 kayak gitu kan. Nah, jadi ini untuk penulisan struktur Lewis dari AX5. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita meramal dari pembentukan AX5 ini? Kita lihat, jika ini dan ini bertemu, ini kan kayak bentuk segitiga ya kan. Ini kan bentuk segitiga. Nah, setelah itu di bagian atas ini ternyata dia juga tuh kayak mau bentuk ada segitiga juga, tapi kayak bentuk piramida gitu loh. Nah, jadi ini kan udah satu piramida. Setelah itu di sini ada juga yang di sini ditarik ke sini. Nah, jadi ternyata ada dua bentuk piramida. Ini piramida ke atas satu yang pertama, yang ini kedua. Berarti yang ini kan segitiga cuman satu, segitiga satu kan. Ini segitiga satu, sedangkan piramidanya ada dua. Nah, berarti AX5 ini namanya apa? Namanya yaitu segitiga bipiramida. Bipiramida. Mengapa bipiramida? Bi ini kan biasanya kan dua. Nah, sedangkan tadi piramida itu kan ada dua. Satu, dua. Nah, jadi segitiga bipiramida. Bi itu menunjukkan bahwa ada dua piramida, kayak gitu niatnya. Atau nama lainnya juga kan yang tadi udah dibilang segitiga itu atau trigonal. Jadi trigonal bipiramida juga bisa. Nah, kayak gitu. Next yaitu domain 6. Domain 6 berarti otomatis yaitu AX6. Nah, gimana penulisan struktur Lewisnya? Struktur Lewisnya berarti atom A diikat oleh 6 atom X, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gini. Nah, ini struktur Lewis dari AX6. Nah, gimana cara kita meramal bentuk geometri dari AX6? Berarti kita lihat di sini, jika kita gabungkan ini udah satu sisi, ke sini udah dua sisi, ke sini 3 sisi, ke sini 4 sisi. Nah, tapi ini kan belum memuat semuanya kan. Ini baru 4 sisi. Dari sini ke sini 5, sini ke sini 6, dari sini ke sini 7, dari sini ke sini 8. Nah, ternyata terdapat 8 sisi pada AX6. Nah, dikarenakan terdapat 8 sisi, berarti 8 itu biasanya apa? Okta kan? Berarti namanya yaitu oktahedral. Kayak gitu. Jadi untuk AX6 namanya yaitu oktahedral. Nah, sekian untuk bentuk dasar dari geometri molekul.